Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan presentasi hasil analisis makalah saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Per Share untuk Meningkatkan Keterampilan Mengolah Karya Fiksi berupa teks cerpen dengan mengapresiasi unsur intrinsik karya sastra pada siswa kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Safira Nedilhana dengan NIM 23020201008 dari Rombel 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Keterampilan reseptif ada menyimak, membaca, dan mengapresiasi, sedangkan keterampilan produktif ada berbicara dan menulis. Mengapresiasi karya sastra seperti cerpen menuntut kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Minat masyarakat terhadap sastra semakin meningkat, terbukti dari banyaknya lomba sastra dan program sastra di media. Jadi dalam penelitian ini, saya memilih menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share. Menurut Irianto dalam Kamil, Arif, Mias, dan Rifma tahun 2021, tipe Think Per Share ini merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Model pembelajaran ini mengajak siswa untuk berpikir secara mandiri mengenai suatu topik atau masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian, berdiskusi dengan teman sebangku untuk saling berbagi ide dan pemahaman. Tahap terakhir adalah berbagi hasil diskusi dengan kelompok yang lebih besar. Dengan demikian, tipe Think Per Share ini tidak hanya mendorong siswa untuk berpikir kritis, namun juga melatih kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan siswa dalam mengolah cerpen dengan menggunakan model Think Per Share. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan presentasi siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Materi selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi, pada rumusan masalah ini, saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa dalam mengulas karya fiksi berupa teks cerpen. Yang kedua, ada rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dalam meningkatkan keterampilan mengulas karya fiksi berupa teks cerpen pada siswa kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya ambil juga ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui peran penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa dalam mengulas karya fiksi berupa teks cerpen. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share dalam meningkatkan keterampilan mengulas karya fiksi berupa teks cerpen pada siswa kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita masuk ke intinya, yaitu pada bagian kajian teori. Dalam kajian teori ini saya membahas beberapa sub-sub. Sub yang pertama yaitu ada teks cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra naratif fiksi yang singkat dan padat. Dibandingkan dengan novel, cerpen memiliki jumlah kata yang terbatas. Umumnya tidak lebih dari 10.000 kata, sehingga menuntut penulis untuk cermat dalam memilih kata dan menyusun plot. Meski singkat, cerpen mampu menghadirkan cerita yang utuh dan berkesan melalui teknik sastra yang intensif seperti penggambaran karakter mendalam, plot yang rapi, dan bahasa yang indah. Cerpen juga memiliki sejarah yang panjang, berkembang dari teks anekdot lisan menjadi bentuk tulisan yang kompleks. Tema cerpen juga sangat beragam, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga isu sosial dengan gaya penulisan yang bervariasi. Singkatnya, cerpen adalah sebuah bentuk seni yang mampu mengeksplorasi berbagai emosi dan ide dalam ruang yang terbatas. Kita masuk ke ciri-ciri teks cerpen. Ciri-ciri teks cerpen ada 4. Yang pertama, cerita pendek merupakan cerita pendek yang dapat dibaca sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah hingga 2 jam. Yang kedua, cerita pendek menuntut penceritaan yang serba ringkas, tidak sampai pada detail-detail khusus yang kurang penting, yang bersifat memperpanjang cerita.
Yang ketiga, plot cerita pendek pada umumnya tunggal, hanya terdiri dari satu urutan cerita yang diikuti sampai cerita berakhir. Karena berplot tunggal inilah konflik yang akan dibangun dan klimaks biasanya bersifat tunggal pila. Yang keempat, cerita pendek hanya berisi satu tema. Hal ini berkaitan dengan plot yang juga tunggal dan pelaku yang terbatas. Teks cerpen ini juga memiliki unsur-unsur teks cerpen. Umumnya unsur-unsur teks cerpen ini ada dua. Yang pertama, ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, sebagaimana dijelaskan oleh Nurgiantoro, merupakan komponen-komponen yang secara langsung membangun dan membentuk karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik ini berasal dari dalam karya sastra itu sendiri dan saling terkait satu sama lain untuk menciptakan sebuah kesatuan yang utuh. Dalam sebuah cerpen, misalnya, unsur intrinsik meliputi tema sebagai ide pokok yang ingin disampaikan, alur sebagai rangkaian peristiwa, latar sebagai tempat dan waktu terjadinya cerita, tokoh beserta karakteristiknya, sudut pandang yang digunakan pengarang, gaya bahasa yang khas, serta amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Dengan kata lain, unsur intrinsik ini adalah jiwa dari sebuah karya sastra yang memberikan makna dan kedalaman pada cerita. Masuk yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen layaknya bingkai yang mewarnai keseluruhan lukisan. Elemen-elemen ini di luar teks cerita seperti latar belakang sosial, budaya, politik, bahkan pengalaman pribadi pengarang, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya sebuah karya sastra, termasuk teks cerpen ini. Banyak cerpen yang lahir sebagai respon terhadap peristiwa-peristiwa terkini atau kondisi sosial budaya yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, realitas kehidupan sehari-hari sering kali menjadi inspirasi bagi para pengarang untuk mengeksplorasi tema-tema tertentu dalam karya mereka. Masuk ke materi selanjutnya, ada mengapresiasi karya sastra. Apresiasi sastra adalah proses yang kompleks melibatkan pemahaman mendalam terhadap sebuah karya sastra. Tidak hanya sekedar membaca, namun juga menggali makna tersembunyi, menganalisis struktur, dan menghubungkan karya dengan konteks yang lebih luas. Selain aspek kognitif, apresiasi juga melibatkan aspek emosional, di mana pembaca diharapkan dapat menghayati dan menikmati keindahan karya. Secara sederhana, apresiasi sastra adalah perjalanan intelektual dan emosional untuk memahami, menghargai, dan menikmati karya sastra secara utuh. Nah, dalam mengapresiasi karya sastra ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kemampuan mengapresiasi karya sastra, dan yang kedua, mengukur apresiasi karya sastra. Yang pertama, kemampuan mengapresiasi karya sastra. Ada beberapa sub-sub yang harus diperhatikan juga. Yang pertama, mengenal karya sastra, yang kedua, memahami karya sastra, dan yang ketiga, menghayati karya sastra. Yang pertama, mengenal karya sastra. Mengenal karya sastra adalah langkah awal dalam proses apresiasi karya sastra. Pada tahap ini, melibatkan identifikasi berbagai aspek dasar dari sebuah karya sastra, seperti jenis karya, apakah itu puisi, novel, cerpen, drama, atau bentuk sastra lainnya. Yang kedua, siapa yang menciptakan karya tersebut. Dan yang ketiga, kapan dan di mana karya tersebut diciptakan, apa saja latar belakang sosial dan budaya yang melingkupinya. Dan yang terakhir adalah menganalisis unsur intrinsik, apa saja unsur-unsur pembangun karya sastra, seperti tema, plot, karakter, setting, dan gaya bahasa. Dengan mengenal aspek-aspek dasar ini, kita akan memiliki pemahaman awal tentang karya sastra yang kita hadapi. Yang kedua, ada memahami karya sastra. Memahami karya sastra ini sendiri berarti menggali lebih dalam makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Pada tahap ini juga, kita berusaha untuk menganalisis unsur intrinsik dengan mencari hubungan antara berbagai unsur intrinsik dalam karya sastra. Yang kedua, ada mengidentifikasi tema utama atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, menganalisis karakter dengan memahami karakter-karakter dalam karya sastra yang ada di dalam teks cerpen. Yang keempat, menafsirkan simbolisme. Yang kelima, membandingkan dengan karya lain yang sedang kita baca dengan karya lain yang serupa atau berbeda yang mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dan yang ketiga ada menghayati karya sastra. Menghayati karya sastra adalah tahap di mana kita terlibat secara emosional dengan karya tersebut. Pada tahap ini, kita berusaha untuk mencoba merasakan emosi yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita atau emosi yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, mencari hubungan antara pengalaman pribadi kita dengan cerita yang kita baca. Yang ketiga,
menikmati keindahan bahasa yang digunakan penulis. Yang keempat, menemukan makna yang relevan bagi kehidupan kita sendiri dari pesan yang disampaikan dalam karya sastra. Selanjutnya ada indikator yang digunakan untuk mengukur apresiasi karya sastra. Yang pertama, ada kemampuan mengenal karya sastra, yang kedua kemampuan memahami karya sastra, dan yang ketiga kemampuan menghayati karya sastra. Yang pertama, kemampuan mengenal karya sastra. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis karya sastra. Contohnya seperti memahami bahwa sebuah teks adalah puisi, novel, atau drama. Yang kedua, kemampuan memahami karya sastra. Setelah mengenali kemampuan mengenal karya sastra tersebut, langkah selanjutnya adalah memahami makna yang terkandung dalam karya sastra. Contohnya memahami unsur-unsur intrinsik dalam teks cerpen seperti tema, plot, karakter, atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah kemampuan menghayati karya sastra. Kemampuan ini adalah tahap di mana pembaca atau pendengar tidak hanya memahami secara intelektual, tetapi juga merasakan secara emosional karya sastra tersebut. Contohnya ketika dalam teks cerpen itu penulis menuliskan alur sedih, maka pembaca juga akan merasa sedih ketika membaca cerita tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika penulis memberikan alur yang bahagia, maka pembaca juga akan merasa senang atau bahagia ketika membaca cerita tersebut. Selanjutnya, ada pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Pembelajaran kooperatif adalah metode belajar yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama, bertukar pikiran, dan saling membantu dalam memahami materi pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran kooperatif ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan aktif, sehingga siswa dapat mengembangkan tidak hanya pemahaman akademik, tetapi juga keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerjasama. Nah, salah satu contoh model pembelajaran kooperatif ini adalah tipe Think Pair Share yang melibatkan 3 tahap. Yang pertama, tahap berpikir mandiri atau tahap thinking, yang kedua berdiskusi pasangan atau pairing, dan yang ketiga tahap berbagi hasil diskusi atau tahap sharing. Manfaat pembelajaran kooperatif ini juga sangat beragam, mulai dari meningkatkan motivasi belajar hingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, ada tahap-tahap model pembelajaran Think Pair Share. Menurut Kemal, dalam jurnalnya Peningkatan Kemampuan Menganalisis Unsur Intrinsik Teks Drama dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share tahun 2013, ada beberapa tahap-tahap model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam model pembelajaran Think Pair Share, yaitu yang pertama ada tahap berpikir atau thinking, yang kedua ada tahap pairing atau berpasangan, dan yang ketiga ada tahap sharing atau berbagi. Yang pertama ada tahap thinking atau berpikir. Tahap ini berpusat pada siswa untuk menuntut adanya ruang bagi mereka untuk mengembangkan pemikiran yang mandiri. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru juga mendorong siswa untuk berpikir secara lebih mendalam dan menyeluruh, seperti mengajukan pertanyaan yang menantang. Setelah diberikan waktu untuk refleksi, siswa kemudian diajak untuk berdiskusi dan berbagi jawaban mereka. Tahap yang kedua ada tahap berpasangan atau pairing. Pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk berdiskusi secara berpasangan dengan teman sebangku mereka. Masing-masing siswa diminta untuk membandingkan hasil pemikiran yang telah mereka buat pada langkah sebelumnya. Pada langkah sebelumnya yaitu langkah tahap berpikir atau thinking. Tujuannya adalah agar siswa dapat saling bertukar pikiran, menguji ide-ide mereka, dan bersama-sama menemukan jawaban yang paling tepat atau meyakinkan. Tahap selanjutnya adalah tahap sharing atau berbagi. Pada tahap ini merupakan tahap penutup kegiatan. Guru memberikan kesempatan kepada setiap pasangan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan kelas. Kegiatan ini juga dirancang agar seluruh siswa dapat saling belajar dan memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai topik yang telah dibahas. Dengan bergiliran, perwakilan dari masing-masing pasangan akan menyampaikan inti dari pembahasan mereka. Proses ini biasanya berlangsung sekitar seperempat atau separuh dari total pasangan siswa yang mendapatkan kesempatan untuk berbagi. Selanjutnya, ada pembahasan desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif adalah pendekatan terbaru dalam pendidikan yang memusatkan perhatian pada siswa. Dengan memadukan kreativitas, teknologi, dan pemahaman mendalam tentang cara belajar siswa, pendekatan ini juga menciptakan
pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Selain memberikan pengetahuan baru, desain inovatif juga mengembangkan kemampuan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang sangat dibutuhkan di era digital seperti saat ini. Singkatnya, desain inovatif tidak hanya mengajar, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk masa depan. Nah, dalam pembelajaran inovatif tadi terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis dan mengapresiasi unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil analisis dalam bentuk PowerPoint atau PPT yang kreatif dan informatif. Yang ketiga, siswa terlatih dalam bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan hasil diskusi. Yang keempat, siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi melalui pembelajaran yang menyenangkan dan relevan. Yang kelima, siswa mampu menganalisis hubungan antara unsur-unsur intrinsik dan keseluruhan cerita. Dan yang keenam, siswa dapat menyusun ulasan cerpen yang baik dan benar dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerpen. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Penilaian pembelajaran ini mencakup dua aspek utama, yaitu proses tes dan produk. Penilaian proses mengamati partisipasi aktif siswa, kerjasama siswa, dan kreativitas dalam analisis karya fiksi mereka. Sedangkan penilaian produk sendiri ini adalah mengevaluasi kualitas apresiasi yang dihasilkan dan pemahaman siswa terhadap teks cerpen tersebut. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini saya mengambil dua materi. Yang pertama, ada unsur-unsur intrinsik teks cerpen, dan yang kedua, cara menganalisis teks cerpen. Unsur-unsur materi yang pertama yaitu unsur-unsur intrinsik teks cerpen. Dengan menganalisis tema, plot, atau urutan peristiwa dalam cerita, perwatakan tokoh-tokoh dalam cerita, tempat, waktu, dan suasana cerita, sudut pandang, gaya bahasa, serta pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sedangkan cara menganalisis cerpen terdapat indikator-indikator. Yang pertama, membaca cerpen secara cermat dan berulang. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan unsur intrinsik. Yang ketiga, membandingkan dengan contoh-contoh analisis cerpen. Yang keempat, mencari makna tersirat dalam teks cerita. Lalu selanjutnya, ada media pembelajaran. Berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengulas karya fiksi berupa teks cerpen dengan mengapresiasi unsur intrinsik antara lain cerpen yang telah dipilih, laptop, proyektor untuk presentasi, lembar kerja, papan tulis, dan rubrik penilaian. Materi selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran sendiri adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Langkah-langkah ini berfungsi sebagai panduan bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, mulai dari tahap perkenalan materi hingga evaluasi pemahaman siswa. Langkah-langkah pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengulas karya fiksi berupa teks cerpen ini ada dua, yaitu pendahuluan dan kegiatan inti. Pendahuluan berupa pemilihan cerpen, yaitu guru memilih cerpen yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan relevan dengan tema yang sedang dipelajari. Yang kedua, cerpen yang dipilih sebaiknya memiliki unsur intrinsik yang kaya dan menarik untuk dikaji. Yang kedua, masuk ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini ada beberapa sub-sub tema, yaitu ada beberapa tahapan, yaitu tahap 1 pembentukan kelompok, tahap 2 orientasi teks cerpen, tahap ketiga tahap think atau thinking atau berpikir, dan yang keempat tahap pair atau berpasangan, yang kelima tahap share dan penutup, dan yang keenam ada evaluasi. Masuk ke tahap yang pertama, pembentukan kelompok. Jadi di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen. Lalu setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk mendorong kerjasama dan saling melengkapi. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu orientasi teks cerpen. Jadi di sini guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab dengan siswa yang bertujuan untuk menggali informasi tentang kebiasaan siswa membaca dan memahami teks cerpen. Yang kedua, guru memotivasi siswa dengan menekankan manfaat pembelajaran bagi siswa agar siswa termotivasi. Yang ketiga,
guru menjelaskan materi tentang teks cerpen dan unsur-unsur intrinsik dalam suatu teks cerpen. Ya, dan yang keempat, guru membagikan teks cerpen tersebut untuk dibaca dan dipahami oleh siswa. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap think. Tahap think di sini, siswa membaca cerpen secara mandiri dan mencatat unsur-unsur intrinsik yang mereka temukan. Lalu, guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik teks cerpen yang baru saja dibaca siswa. Kemudian, setelah guru memberikan pertanyaan tersebut, siswa diminta untuk memikirkan jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut secara mandiri. Masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap pair, atau berpasangan. Jadi di sini, guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya. Setelah itu, mereka punya waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi dan membahas bersama-sama soal tugas yang sudah mereka kerjakan sendiri. Tujuannya adalah biar mereka bisa dapat jawaban yang paling benar dan yakin dengan jawaban tersebut. Tahap yang kelima adalah tahap share dan penutup. Setelah tadi melalui tahap pair atau berdiskusi secara mendalam, setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil pemikiran mereka. Presentasi ini tidak hanya menampilkan jawaban akhir, tetapi juga mencerminkan proses berpikir dan argumentasi yang telah mereka lakukan. Lalu, kegiatan presentasi ini berlangsung secara bergantian. Setiap pasangan siswa akan menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Proses ini akan berlanjut hingga sebagian kelompok, sekitar seperempat atau setengah kelas. Lalu, masuki yang terakhir adalah evaluasi. Langkah akhir dalam proses pembelajaran ini adalah guru membantu siswa merefleksikan jawaban yang telah mereka sampaikan atau dengan cara mengadakan evaluasi. Lalu, guru melakukan penilaian terhadap hasil kerja siswa berdasarkan rubrik penilaian yang telah disiapkan. Dan yang terakhir, ada aspek yang dinilai meliputi pemahaman terhadap unsur intrinsik, kreativitas dalam mengulas karya fiksi, dan kemampuan presentasi dan kerjasama antar kelompok. Masuk ke materi selanjutnya adalah akhir dari presentasi. Jadi berdasarkan hasil penelitian makalah yang telah saya tulis, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini pada pembelajaran mengulas teks cerpen di kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka terbukti efektif dalam meningkatkan kreativitas dan potensi inovatif siswa. Model pembelajaran Think Pair Share ini sangat cocok digunakan karena memungkinkan siswa untuk berpikir secara mandiri, berdiskusi dengan teman, dan kemudian mempresentasikan hasil analisis mereka. Selain itu, kegiatan mengolah cerpen dengan fokus pada unsur intrinsik juga sangat relevan dengan penilaian akhir, karena siswa dapat menuangkan hasil diskusi mereka dalam bentuk proyek seperti presentasi PowerPoint. Dengan demikian, tipe Think Pair Share ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap cerpen, tetapi juga melatih keterampilan presentasi dan kerjasama tim. Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.